Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Halo adik-adik, anak-anakku yang soleh-solehah, terutama dari SD Teki Adin, semoga sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Pak Ustadz, kita akan sedikit membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, ternyata sholat itu Allah memberikan suatu perintah, dibalik juga Allah sangat memahami kondisi kita sebagai makhluknya Allah. Nah, coba sebelumnya kita jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah dengan bilisan paling mudah dengan ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berikan kesehatan, kecerdasan masih normal, kesehatan, semuanya dapat beribadah dengan baik. Semoga semua yang kita ungkapkan, yang kita doakan kepada Allah terkabul, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya Allah semoga tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, sesuai Pak Ustadz dari awal menyebutkan bahwasanya Allah sangat sayang pada kita, tidak mungkin memberikan perintah yang memberatkan. Nah, salah satu contohnya apa, adik? Ya benar, sholat. Sholat itu wajib, dan kapanpun, dimanapun kita berada, kita sakit, kita sedang di mana, dalam kondisi apapun, tetap wajib sholat. Terus bagaimana caranya, Ustadz? Tentu Allah sudah memberikan suatu bimbingan, suatu tata cara agar kita selalu sholat dimanapun, keadaan apapun. Nah, itu namanya ada keringanan, atau bahasa Indonesia adalah rukshoh. Rukshoh dalam sholat. Nah, ini nanti ada istilah sholat jamak, sholat qashar, atau bahkan pidi jamak dan qashar. Ada tiga istilahnya ya. Kita nanti ada jamak, ada qashar, dan jamak qashar. Oke, yang pertama adik-adik, ada istilah jamak. Tentu lagi-lagi kita menggunakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jamak ini artinya kumpul. Nah, maksudnya di sini adalah sholat itu dikumpulkan. Mengumpulkan sholat, beberapa sholat jadi satu, itu namanya jamak. Kemudian yang kedua, qashar. Qashar itu artinya meringkas. Nah, yang tadinya mungkin panjang jadi pendek, yang jadinya banyak jadi sedikit, yang mungkin tadi jumlahnya 4 jadi 2. Itulah yang namanya qashar. Dalam sholat pun ada namanya sholat qashar. Nah, yang ketiga itu jamak qashar. Sudah jamak, dikosor lagi, sudah dikumpulkan, jadikan satu, diringkas. Nah, itu namanya jamak qashar. Nah, tentunya sebelum kita memahami lebih jauh, artinya Allah memberikan rukshoh. Apa tadi rukshoh, adik-adik? Ya, keringanan, sehingga kita tetap bisa melakukan sholat dimanapun, sehingga tidak bisa kita ada alasan meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang tertentu, sehingga Allah memberikan namanya rukshoh. Oke, itu keringanan berupa sholat jamak qashar atau jamak qashar. Oke adik-adik, jamak qashar ini kita manfaatkan, kita gunakan ketika dalam hal-hal tertentu. Tentunya nggak bisa kita, Pak Ustadz saya itu sedang capek, malas lah, sholatnya tak jamak qashar aja. Boleh nggak kira-kira? Tentunya nggak boleh. Tentunya di sini ada syarat dan ketentuannya orang melakukan sholat dengan cara jamak qashar ataupun jamak qashar.
Yang familiar, yang biasa kita lakukan biasanya adalah langsung jamak qashar. Sudah diringkas, sudah digabungkan satu waktu terus diringkas. Nah, lebih lanjut, oke anak-anak ya, itu untuk jamak dan qashar ini tentunya ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ada kaifiyahnya. Nah, salah satunya kita diperbolehkan dalam suatu melakukan ibadah sholat yang dijamak dan qashar, tentunya Allah itu sudah memberikan firman-Nya atau memberikan suatu acuan, suatu apa ya adik-adik ya, suatu tuntunan. Ya, tuntunan, tentunya kita punya kitab suci Al-Quran, semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Salah satu tentang jamak qashar ini itu ada di surah An-Nisa. Nah, oke. Dalam suatu perintah sholat kita lakukan jamak qashar, salah satunya tentunya satu syaratnya dalam berpergian. Nah, ketika adik-adik mungkin suatu saat mudik, mungkin punya saudara jauh, atau mungkin dalam keadaan sakit tertentu yang memang membutuhkan suatu harus atau boleh diperbolehkan jamak qashar. Nah, salah satunya pertama berpergian. Tentunya pergiannya jauh ya adik-adik ya. Nggak boleh kalau mungkin kita cuma 5 km kita mau jamak qashar, itu belum masuk kategori diperbolehkannya jamak qashar. Nah, pertama dalam perjalanan jauh, bahasanya perjalanan jauh. Nah, seberapa jauh? Para ulama memberikan suatu tuntunan kurang lebih antara 90 atau 80 km. Yang kedua, perjalanan ini adik-adik nggak boleh dalam perjalanan yang bertujuan maksiat kepada Allah, sehingga tujuan kita berpergian tujuan yang baik. Contohnya nih, adik-adik anak-anakku bersilaturahim ke sanak saudara yang jauh, kan niatnya bagus tuh, silaturahim, bukan niatnya kita mau merampok. Nggak boleh dicampur adukkan ya, mau niat merampok ke tempat yang jauh sholat jamak qashar, wah ini berarti tidak tahu aturan adik-adik ya. Oke, itu pertama dalam perjalanan jauh. Kedua, niatnya niat yang baik perjalanannya. Oke, itu salah satu atau salah dua saja, lainnya masih banyak. Oke, kemudian adik-adik tentunya harus dipahami dalam sholat jamak qashar ini pun ada caranya. Caranya tentunya niat. Nah, semua harus dengan niat yang tepat. Kalau kita sholat jamak qashar ya niatnya kita jamak qashar. Oke. Untuk tata cara sholat jamak qashar nanti sebelumnya ada istilah jamak takdim, jamak takhir. Ada dua ya, takdim, takhir. Jamak takdim atau jamak qashar takdim ini artinya dilakukan di di sholat yang pertama. Contoh nih, sholat duhur dan asar, kita sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak. Yang sholat duhur digabung sholatnya dengan sholat asar dalam satu waktu, itu namanya dijamak. Nah, kemudian kalau kita ringkas sholat duhur 4 rakaat ya, bisa. Kalau kita ringkas namanya qashar jadi 2 rakaat, dan sholat asarnya pun tadinya 4 dibuat 2 rakaat, maka itu disebut dengan qashar. Karena dikumpulkan duhur dan asar dan dua-duanya diringkas, maka jadilah jamak qashar. Harus dibedakan ya anak-anak ya, adik-adik ya. Ada kita mengumpulkan satu waktu 2 sholat yang berbeda jamak, kemudian kita ringkas rakaatnya yang tadinya 4 jadi 2, maka qashar. Sudah diringkas dalam satu waktu, maka istilahnya adalah jamak qashar. Nah, tata caranya contoh sholat duhur dan sholat asar. Nah, nanti tadi ada istilah takdim, takhir. Nah, kita yang takdim dulu adik-adik ya. Takdim artinya awal atau terdahulu. Nah, berarti sholat asar dan sholat duhur
dilakukan pada waktu sholat duhur, maka disebut takdim atau sholat jamak takdim. Nah, yang kedua, sholat jamak takdim ini harus berurutan. Berurutan dalam artian di sini kita tidak boleh selesai sholat duhur ada kita berwiridan ataupun berdoa diselingi, itu nggak boleh adik-adik ya. Harus berurutan, lanjut. Setelah selesai salam sholat duhur, salam kedua langsung naik sholat asar. Oke. Kemudian tidak salah lagi atau tidak harus dipahami ketika jamak takdim ini sholat duhur dulu, karena takdim tadi ya, takdim. Jadi sholat duhur dulu, selesai 2 rakaat karena dikosor, selesai salam kedua langsung berdiri untuk sholat asar. Kayak itu untuk jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Sekarang dibalik adik-adik ya. Jamak takhir berarti sholat duhur dan asar dilakukan di mana kalau takhir? Takhir artinya akhir, berarti atau yang kedua. Iya, pintar. Berarti sholatnya di waktu asar. Nah, untuk caranya sama. Jadi bedanya mungkin tidak harus sholat duhur dulu. Kita boleh sholat asar, kemudian sholat duhur. Ini kalau waktunya ditakhir, tapi bagusnya sholat duhur dulu 2 rakaat, baru sholat asar. Waktunya di asar, itu namanya takhir. Oke, itu jamak takdim dan jamak takhir. Kalau kita melihat tadi langsung ringkas, yang tadinya 4 jadi 2, maka qosor. Ya adik-adik ya, qosor itu ringkas. Oke, itu adik-adik sekilas tentang sholat jamak qosor yang tentunya mungkin diantara kita belum tentu semuanya mengalami, karena itu dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu, dan itu merupakan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umatnya untuk selalu sholat. Jadi tidak ada alasan tidak sholat adik-adik ya. Nah, tentunya adik-adik yang di rumah sehat, tidak ada masalah, tidak ada perpergian yang membutuhkan waktu lama, tentunya tidak mungkin melakukan sholat jamak dan qosor. Oke, ini mungkin bermanfaat untuk bagi adik-adik, teman-teman kita yang mungkin suatu saat melakukan perjalanan jauh seperti itu. Itu kita diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Allah yang namanya rukhsahnya Allah, yaitu namanya sholat jamak takdim. Oke adik-adik, mungkin itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat, kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah, puasanya lancar, diterima oleh Allah, kelak di akhir kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari Ustadz banyak salah, mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.